Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 931, Berjalan di Salju. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat membanjiri bumi. Badai salju yang mengamuk sepanjang malam akhirnya berhenti saat hari baru tiba. Di tanah yang luas, ada sosok konstan, kebanyakan tentara berbaju zirah, menjaga sedan mobil di tengah. Di kursi tandu, Liu Ruyan masih memetik senar kin, suara kin merdu, bergema di atas tanah yang luas, dan banyak prajurit merasa segar dan bahagia, mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menjemput bangsawan. Itu hal yang hebat. Ini putrimu dan putri peri itu. Liu Ruyan memetik senar, melirik Xiao Ruoxi, dan kemudian menatap Ye Chen. Kami belum tidur, di mana putrinya? Ye Chen melihat keluar jendela, memikirkan hal-hal lain, dia hanya menjawab pertanyaan Liu Ruyan dengan santai, tetapi itu membuat ekspresi Liu Ruyan sangat memalukan. Gadis kecil, siapa namamu? Untuk menyembunyikan rasa malunya, Liu Ruyan menatap Xiao Ruoxi yang sedang menggerogoti buah spiritual. Namaku Ruoxi. Pria kecil itu mengangkat kepalanya, suaranya kekanak-kanakan, suaranya seputih susu, senyumnya cerah, kedua matanya yang besar dan jernih ditekuk menjadi bentuk bulan sabit. Bagaimana dengan ibumu? Kakak berkata bahwa ibuku telah pergi jauh. Gadis kecil itu murni dan polos, masih cuek, dan senyumnya masih cerah. Kakak juga berkata bahwa dia akan membawaku untuk menemukan ibuku. Itu dia. Liu Ruyan tersenyum, tetapi menatap Ye Chen. Gadis kecil itu tidak tahu banyak tentang dunia, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari kalimat itu? Seperti yang kamu pikirkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan dengan lembut membelai kepala kecil Ruoxi. Beberapa hal, dengan suara piano Liu Ruyan, berangsur-angsur muncul dalam ingatannya, seperti gadis kecil ini, seperti namanya Ruoxi, dia adalah anak malang tanpa ibu. Sepanjang jalan, dia memeriksa Ruoxi dengan kemampuan biksunya lebih dari sekali. Dia sangat yakin bahwa Ruoxi adalah manusia, tetapi dia tidak yakin apakah dia adalah Ruoxi yang dia cari. Ini adalah takdir dalam kegelapan, apakah Anda seorang manusia atau seorang biarawan? Jika itu dia, itu akan terjadi. Dia, dan itu tidak bisa diubah. Yah, bisakah aku istirahat? Ketika Ye Chen sedang berpikir, Liu Ruyan terbatuk, tangannya sakit. Saatnya istirahat. Ye Chen juga batuk kering. Sejak bertemu di kuil yang hancur tadi malam, Liu Ruyan telah bermain piano tanpa henti sepanjang malam. Dia hanya manusia biasa, bermain piano sepanjang malam, tidak heran dia tidak lelah. Dia juga berpikir untuk menggunakan Fei untuk membawa Liu Ruyan ke istana kerajaan Nanzhao, di mana Liu Ruyan hanya perlu terus bermain piano untuk membuatnya tetap terjaga. Namun, lamarannya ditolak oleh Liu Ruyan. Terbang begitu tinggi dan begitu cepat, jika dia secara tidak sengaja melakukan kesalahan dan kembali ke keadaan linglung, tidakkah dia bisa terbang? Dia adalah tubuh suci kuno, dengan tubuh yang mendominasi, dan akan baik-baik saja jika dia jatuh beberapa kali. Tetapi Liu Ruyan berbeda, dia adalah manusia, jika dia jatuh, itu tidak akan berakhir dengan baik. Secara alami, Liu Ruyan juga memiliki niat egois. Terbang di langit kekaisaran, dia akan tiba di istana kerajaan Nanzhao dalam 1/4 jam. Dia tidak ingin tiba secepat ini. Betapa indahnya sekarang, bisa berduaan dengan kekasihnya di dalam mobil, dan menikmati pemandangan salju sekaligus, betapa romantisnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa suara pianonya bisa mengembalikan kejernihannya, itu tidak penting, yang penting dia bisa menemaninya sepanjang jalan. Segera, suara piano berhenti. Saat suara piano berhenti, kejernihan di mata Ye Chen menghilang, ekspresinya menjadi kusam, dan seluruh tubuhnya kembali ke keadaan linglung. Di mana ini? Siapa kamu? Untungnya, ini bukan akting, Ye Chen tampaknya memiliki kepribadian ganda. Dia berubah menjadi orang yang berbeda di tempat, suaranya serak, dan dia memandang Liu Ruyan di seberangnya dengan ekspresi bingung. Ini kerajaan Nanzhao, dan aku adalah istrimu. Liu Ruyan tersenyum manis. Nanzhao Guo, istri, gumam Ye Chen. Ini anak kita. Liu Ruyan menunjuk ke Ruoxi kecil yang sedang menggerogoti buah spiritual.
Begitu kata-kata itu keluar, gadis kecil itu tanpa sadar mengangkat wajah kecilnya, dan ada banyak tanda tanya di wajahnya. Kepala kecil. Nak. Ye Chen yang tumpul tanpa sadar menoleh untuk melihat Xiao Ruoxi di sampingnya. Dia sangat baik. Liu Ruyan tersenyum lembut, menyandarkan pipinya di bahu Ye Chen, dan berbisik pelan, jika kamu mau, aku akan memberimu banyak anak. Konvoi itu bergerak maju perlahan, dan itu adalah pemandangan yang berbeda di dunia yang tertutup salju. Pada titik tertentu, tirai manik-manik mobil diangkat, dan Liu Ruyan membawa Ye Chen dan gadis kecil itu keluar dari mobil. Kafilah bergerak maju, mereka berjalan-jalan, Ye Chen yang tumpul, memandang dunia di sekitarnya dengan bingung, dipimpin oleh Liu Ruyan dengan satu tangan dan Xiao Ruoxi dengan tangan lainnya, memantulkan sinar matahari yang hangat, meninggalkan serangkaian bekas luka di salju. Jejak kaki. Siapa orang itu? Para penjaga memimpin kuda mereka dan mengikuti di belakang mereka, dan banyak dari mereka menggaruk-garuk kepala lebih dari sekali. Pada dasarnya, sang putri seharusnya menyukai anak itu. Seseorang menyentuh dagunya. Dan gadis kecil itu, kemungkinan besar dia dilahirkan oleh seorang putri. Jangan bilang, itu benar-benar mirip. Aku sudah melakukan beberapa perhitungan. Saat aku kembali kali ini, anak itu akan menjadi menantu Nanzao kita, kata seseorang dengan penuh arti. Hati-hati. Saat dia berbicara, seorang penjaga tiba-tiba berteriak dan menarik salah satu dari mereka ke samping. Memanggil. Begitu pria itu ditarik pergi, sebuah anak panah panjang terbang melewatinya dan tertancap di tandu. Melihat ini, lebih dari selusin penjaga mengeluarkan pedang mereka satu demi satu, dan segera mengepung Liu Ruyan dan Ye Chen di tengah, masing-masing mata menyipitkan mata dan menatap ke empat arah, dengan ekspresi jelek yang tidak biasa di wajah mereka. Segera, suara kuku besi yang menghantam tanah terdengar, menyebabkan salju putih beterbangan sembarangan di tanah, dan sosok hitam mengelilinginya ke segala arah, jumlahnya mencapai 1000. Ibu, aku takut. Xiao Ruoxi ketakutan, dan bersembunyi di belakang Liu Ruyan, dan memanggil ibunya. Jangan takut. Liu Ruyan tertegun sejenak, menyentuh kepala gadis kecil itu, dan memeluknya, bahkan jika dia adalah putri pendiri yang tinggi dan perkasa, dia juga seorang wanita dengan cinta keibuan. Putri, peralatannya sangat lengkap, kamu tidak terlihat seperti bandit biasa. Seorang penjaga bergumam. Orang Tunu, kata Liu Ruyan dengan ringan, seolah-olah dia bisa melihat asal-usul orang-orang itu dalam sekejap. Kerajaan Tunu. Para penjaga tampak jelek lagi, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, ada begitu banyak pasukan di wilayah Nanzao kita, tampaknya mereka datang dengan persiapan. Jadi apa? Kata-kata Liu Ruyan masih datar. Meskipun dia menghadapi musuh ratusan kali, dia masih tidak takut, karena Ye Chen ada di sini, apalagi 1000 orang, bahkan jika ada puluhan ribu orang, tidak akan cukup baginya untuk menyapunya sendirian. Namun, mendengar kata-kata ini membuat hati para penjaga melonjak. Pihak lain memiliki banyak pendahulu. Mereka bisa kewalahan dalam sekejap. Entah di mana putri mereka percaya diri. Saat berbicara, mereka sudah dikelilingi oleh kelompok. Segera, seekor kuda perang keluar dengan tidak tergesa-gesa. Duduk di atasnya adalah seorang pria raksasa dengan pedang besar di tangannya. Matanya penuh dengan roh jahat. Dia tidak terlihat seperti seorang jenderal, tetapi lebih seperti seorang perampok yang melakukan segala macam kejahatan. Putri Ruyan, ikut kami. Suara pria itu kasar, dengan sepasang mata darah, dan kecabulan yang tersisa. Apakah kerajaan Tunu mencoba memprovokasi perang? Liu Ruyan memandang pria itu dengan acuh tak acuh. Jangan membuatnya begitu jelek. Pria itu tertawa menggoda, rajaku sudah lama mengagumi sang putri, dan aku punya perintah khusus untuk meminta sang putri memberitahumu sesuatu. Negaramu hanya ingin menggunakanku untuk memeras ayahku, Jenderal Tunu, mengapa kamu berbicara dengan sangat baik, kata Liu Ruyan datar. Karena sang putri mengerti, silakan lanjutkan. Aku akan kembali menangani tugas nanti, atau... Sebelum pria itu selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan kudanya dan melayang. Adegan ini, tidak hanya para prajurit kerajaan Tunu, tetapi bahkan pengawal Liu Ruyan terkejut di tempat, mereka menculik orang begitu mereka diculik, dan bahkan mempermainkan. Namun, mereka segera mengerti bahwa pria itu tidak menyulap, tetapi seseorang menangkapnya di udara adapun siapa yang melakukannya, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah Ye Chen dengan ekspresi kusam. WHO, siapa ini? Pria itu berteriak ketakutan, dia tidak bisa melihat apa-apa,
tetapi dia benar-benar merasakan tangan besar yang memegangnya, tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa bergerak, seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Saat berikutnya, pria ini terbang keluar, menggambar busur indah di langit. Wow! Semua orang mengangkat kepala, dan mata mereka berputar mengikuti lintasan penerbangannya. Ledakan. Tidak sampai 10 detik terakhir semua orang mendengar raungan samar. Itu adalah puncak gunung di kejauhan, lebih dari 800 kaki jauhnya. Gudong. Melihat pemandangan yang mencengangkan ini, para penjaga Liu Ruyan secara kolektif menelan seteguk air liur, mendapatkan sesuatu dari udara. Saya tidak mengharapkan anak yang mengigau itu, dan dia adalah ahli seni bela diri. Guru seni bela diri macam apa? Itu adalah seorang biarawan. Seorang penjaga tua menarik napas dalam-dalam. Bagaimana seorang manusia bisa memiliki kekuatan internal yang begitu kuat? Penggarap, biksu. Semua orang terkejut, dan cara mereka memandang Ye Chen berubah. Hantu. Melihat para prajurit kerajaan Tunu, setelah menyadarinya, mereka melolong lebih keras dan berlari semakin cepat, ribuan tentara menghilang dalam sekejap. Ayo pergi. Liu Ruyan tersenyum manis, meraih tangan Ye Chen, dan berjalan ke tanah seputih salju lagi. Kali ini, semua penjaga yang mengikuti mereka ketakutan dan tidak berani bersuara. Sekarang, mereka mengerti mengapa putri mereka jatuh cinta pada Ye Chen. Dia sama sekali bukan pengemis yang mengigau, tapi peri yang terbang melintasi langit, hari demi hari. Senang sekali berpura-pura. Melihat Ye Chen berjalan di tanah bersalju yang luas, di aula utama Tian Xuanmen, Fu Yayu mengelus janggutnya dengan sungguh-sungguh. Ini disebut kekuatan. Di satu sisi, Dong Huang Taixin, yang bersandar di kursi dan membolak-balik buku kuno, berkata dengan santai, di dunia biksu, dia seperti raja, apalagi di dunia manusia. Inilah kebenarannya. Fu Ya meremas janggutnya, dan menatap Dong Huang Taixin dengan ragu, apakah musik piano yang dimainkan oleh gadis kecil itu benar-benar jahat? Itu bab kebangkitan dari 9 lagu perineter, itu bukan lagu piano biasa. Tidak heran. Fu Ya menyentuh dagunya, sepertinya anak ini telah bertemu dengan seorang bangsawan, mengajarkan lagu peri ini kepada lebih banyak orang, mungkin itu benar-benar dapat menyembuhkan kehilangan realitas dan ilusi anak itu. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dong Huang Taixin masih membolak-balik buku-buku kuno, tidak semua orang bisa bermain piano, tapi yang paling penting adalah cinta. Hanya dengan cinta yang dalam suara piano dapat membangkitkan dunia. Ye Chen jatuh ke dalam samsara realitas dan fantasi karena cinta, dan hanya cinta yang dapat membantunya keluar dari lautan penderitaan. Episode 932, 130 tidak ada jawaban. Saat senja, konvoi melaju ke kota Kekaisaran Nanzhao. Ye Chen datang ke tempat ini untuk kedua kalinya, tapi itu 3 tahun lalu. Apalagi saat itu, tempat ini bukan disebut kota Kekaisaran Nanzhao, melainkan kota Kekaisaran Tianxiang, dinasti telah berubah. Sekarang nama belakang negara ini adalah Liu, bukan Liu. Ini. Ketika Liu Qingquan melihat Ye Chen, dia membeku di sana. Meskipun 3 tahun telah berlalu, meskipun Ye Chen ditutupi dengan janggut, dia masih mengenalinya pada pandangan pertama. Pemuda di depannya yang menjadi raja ini tanah. Selama tinggal sekarang, ini benar-benar terasa seperti dunia yang jauh. Ibu, Ruoxi lapar. Liu Qingquan yang tertegun ditarik kembali ke dunia nyata dengan suara kekanak-kanakan. Ibu. Liu Qingquan menatap gadis kecil itu dengan ekspresi aneh, dan setelah 3 atau 2 detik, dia menatap Liu Ruyan dengan ekspresi yang luar biasa, dan ada 4 kata yang tertulis dengan jelas di mata itu, bayimu. Itu benar. Liu Ruyan menjawab dengan santai, dan memberi gadis kecil itu camilan di piring batu giok. Tidak, ini. Kapan dia lahir, dan dengan siapa? Tebak sendiri. Liu Ruyan mengangkat bahu, dan menarik Ye Chen dan Xiao Ruoxi keluar dari aula, meninggalkan Liu Qingquan dengan wajah bingung. Yang mulia, sang putri tampaknya telah banyak berubah ketika dia kembali kali ini. Seorang penjaga tertawa kecil. Benarkah? Liu Qingquan mengangkat alisnya. Dulu acuh tak acuh, tapi sekarang jauh lebih hidup. Penjaga itu tersenyum lagi, seharusnya karena yang abadi itu. Heng Yuzong, Yun Feng. Di puncak gunung, Chu Xuaner duduk di sana dengan tangan melingkari lututnya, diam-diam menatap sekte Heng Yue yang diselimuti kabut. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengaduk rambut putihnya, dia seperti peri yang dibuang, suci dan tanpa cacat,
Duduk di puncak gunung, itu adalah gambar yang indah, dan orang-orang yang lewat di bawah gunung sedang kesurupan. Meskipun dia sudah lama kembali, dia masih merasa seolah-olah dia telah meninggal. Puncak Jade Maiden masih merupakan puncak Jade Maiden, kecuali satu orang. Saudari. Datang dengan angin sepoi-sepoi, Chu Linger berubah menjadi ilusi, duduk di sampingnya, dan berbisik, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Chu Xuaner menarik kembali rambutnya yang indah, dan ada perubahan hidup dalam senyumnya. Kamu sedang memikirkan Ye Chen. Chu Linger mengambil tangan batu gioknya, pipinya dimiringkan di bahu batu gioknya. Chu Selatan telah ditenangkan, semua orang telah pergi ke Chu Utara, dan akan ada berita tentang dia. Segera pergi. Ini adalah taman yang penuh dengan bunga, meskipun musim dingin, masih penuh dengan burung dan bunga, dan semuanya tumbuh subur. Di antara bunga-bunga yang berserakan, Ruoxi berjalan dengan langkah terhuyung-huyung, mengejar kupu-kupu, seperti elf, terkadang cekikikan dengan suara kekanak-kanakan, polos dan tanpa beban. Di loteng, di depan cermin perunggu, Ye Chen duduk diam di sana, menatap dirinya sendiri di cermin dengan ekspresi kusam. Di belakangnya, Liu Ruyan memegang sisir dan sedang menyisir rambut putihnya yang berantakan, dia menyisirnya dengan sangat hati-hati, setiap helai sangat halus. Aku akan mengajari seluruh negara Nanzhao untuk mempelajari musik piano itu, dan kamu akan menjadi lebih baik. Liu Ruyan bergumam pelan sambil menyisir, seolah berkata pada dirinya sendiri, dan sepertinya juga berkata kepada Ye Chen yang membosankan. Siapa aku? Ye Chen berbicara, suaranya serak dan berubah-ubah. Namamu Ye Chen, dan kamu adalah peri. Liu Ruyan tersenyum lembut. Ye Chen. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya semakin bingung, sebuah nama, familiar dan aneh, dia tidak bisa mengingatnya, tapi dia tidak bisa melupakannya. Gadis kecil, ayo, datang ke kakek. Suara Liu Qingquan terdengar di luar jendela. Meskipun dia adalah raja suatu negara, dia tidak memiliki sedikit pun keagungan seorang kaisar saat ini. Dia memeluk Xiao Ruoxi di pelukannya, sangat menyayanginya. Ini baru beberapa hari, dan setelah kembali ke rumah, dia dipromosikan dari ayah menjadi kakek, bukankah itu aneh bagimu? Pada titik tertentu, Ye Chen tertidur lelap. Liu Ruyan berjalan keluar dari loteng, dan memanggil seorang pelayan yang pandai ke sisinya, dan memberinya sebuah sukin. Segera, suara piano yang merdu terdengar di taman, menyebabkan kupu-kupu menari dan burung berhenti di pagar. Suara piano itu begitu indah sehingga Xiao Ruoxi dan Liu Qingquan mau tidak mau berhenti bermain. Xiao Yue, aku akan memberimu 3 hari untuk mempelajari musik Qinku. Liu Ruyan berkata sambil memetik senar, kamu harus menonton dengan hati-hati, mempelajarinya dengan hatimu, dan jangan malas. Aku sedang belajar. Pelayan bernama Xiao Yue tidak bisa mengalihkan pandangan dari matanya. Setiap kali Liu Ruyan menggerakkan jarinya, dia diam-diam akan mengingatnya di dalam hatinya. Segera, suara piano menghilang, Liu Ruyan juga bangun, dan pelayan bernama Xiao Yue duduk. Suara piano terdengar lagi, meskipun dia mengingatnya dengan jelas, Xiao Yue masih bingung, musik piano yang bagus dimainkan olehnya dengan berantakan, jauh dari Liu Ruyan. Tenang saja, Liu Ruyan tersenyum lembut dan berjalan keluar dari gazebo. Di loteng, di tempat tidur besar yang nyaman, Ye Chen tidak tidur nyenyak suara piano yang kacau masuk, membuatnya gelisah, mengerutkan kening, tampak kesakitan, dan keringat dingin mengalir dari dahinya dari waktu ke waktu. Ketika iblis bergegas ke 7 roh jahat, itu akan menjadi waktu bagi yang abadi untuk berperang melawan surga. Itu masih kata-kata halus, bergema seperti Buddha, terjerat seperti kutukan, berulang kali. Kamu Chen. Liu Ruyan memanggil dengan lembut, dan terus menyeka keringat di dahinya dengan gulungan batu giok melihat ekspresinya yang menyakitkan, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dengan erat. Ye Chen tidur selama 3 hari. Pada malam hari keempat, dia duduk dalam tidur nyenyak, terengah-engah, tampak kesakitan dan bingung, matanya kabur, dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan kekacauan ingatan membuatnya memeluk kepalanya. Cepat, mainkan lagu itu. Di sisi lain, Liu Ruyan buru-buru memerintahkan pelayan Xiao Yue. Xiao Yue mengerti, menarik napas dalam-dalam, dan segera memetik senarnya. Kemudian, suara piano yang merdu terdengar, meskipun tidak seindah dan senyaman Liu Ruyan, tetapi juga seperti gambar 7 atau 8, dan suara piano bertahan dan bertahan lama. Namun, apa yang membuat alis cantik Liu Ruyan sedikit mengernyit adalah bahwa Ye Chen,
yang linglung, tidak berubah sedikit pun karena suara piano. Bagaimana? Liu Ruyan bergumam pelan, sedikit bingung. Biarkan aku. Akhirnya, dia bangkit, duduk di depan Sukin, menarik napas dalam-dalam, dan memetik senar tipis dengan jentikan tangan batu gioknya. Piano terdengar lagi, merdu dan indah. Segera, tubuh Ye Chen gemetar dengan ekspresi tumpul, dan matanya, disertai dengan suara gemuruh piano, secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya, dan ekspresi menyakitkan juga menjadi tenang. Di samping, Dayang Xiaoyue tertegun sejenak, ekspresinya sedikit malu, sang putri keluar, itu berbeda. Di sini, alis cantik Liu Ruyan mengerutkan kening lagi, menatap Ye Chen yang berangsur pulih, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, musik piano yang sama hanya merespons permainanku, bagaimana bisa begitu? Sudah berapa lama aku tertidur? Ye Chen telah memulihkan kejernihannya, dan terus menggosok bagian tengah alisnya. Tidak banyak, 3 hari. 3 hari tidak banyak. Ye Chen terus menggosok kepalanya, sebenarnya, kamu bisa memainkannya dengan orang lain, dan kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku juga berpikir begitu. Liu Ruyan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa maksudmu? Karena kamu hanya bereaksi terhadap musik Qin yang dimainkan oleh sang putri. Pembantu Xiao Yue di samping berkata, aku memainkan musik Qin yang sama sebelumnya, tetapi kamu bahkan tidak menanggapi sama sekali. Apalagi, Ye Chen terkejut sesaat, lalu menatap Liu Ruyan. Ya, ini agak aneh. Tidak apa-apa, aku tidak bisa merepotkanmu. Ye Chen segera membuang sepotong batu giok bercahaya, digantung di depan Liu Ruyan, benda ini disebut kristal memori, dan itu bisa membekas suara pianomu. Mengerti. Liu Ruyan sepertinya tahu niat Ye Chen, dan terus memetik senar, sehingga semua suara piano akan tercetak di kristal memori. Segera, Ye Chen menerima kristal memori di sisinya dan menunjuknya. Kristal memori bergetar, dan suara piano bergema, merdu dan indah, seperti permainan Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Ruyan berhenti memetik senar. Namun, meskipun suara piano dalam kristal memori bergema, itu tidak bisa menghentikan Ye Chen untuk terus linglung. Tidak bisa melakukan ini. Liu Ruyan mengerutkan kening, dan memetik senarnya lagi, menarik Ye Chen, yang belum sepenuhnya jatuh ke dalam kebingungan, kembali ke Qingming. Ye Chen, yang telah mendapatkan kembali kejelasannya, menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, dan kemudian menatap Liu Ruyan dengan malu, sepertinya saya hanya bisa memaafkan Anda untuk ikut dengan saya, dan saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda setelah saya selesai. Terlalu berisiko, kata Liu Ruyan sambil memetik senar, meskipun saya belum pernah ke dunia biksu, saya juga tahu bahaya di sana. Akan selalu ada saat ketika suara piano berhenti. Berhenti, dan Anda akan jatuh ke dalam keadaan aneh itu, bahkan tidak dapat melakukan penerbangan pertahanan udara dasar. Pada saat itu, kekuatan Anda sangat terbatas, dan jalan yang tidak diketahui di depan, sulit untuk menjamin bahwa musuh Anda tidak akan mengejar dan membunuh Anda. Mereka adalah biksu. Semuanya kuat, dan manusia tidak bisa dibandingkan. Tidak apa-apa untuk melupakannya, tapi tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum, itu tidak akan menggangguku, kami tidak mengambil risiko, dan kami bisa sampai ke situsku dengan memutar dunia fana, tetapi itu akan memakan waktu-waktu yang lama. Karena tidak ada susunan teleportasi yang tersedia. Susunan teleportasi. Apa itu? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hal yang sangat menarik. Ye Chen sudah berjalan mendekat, energi emas dan darah keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi awan, dan meletakkan Liu Ruyan di atasnya. Di sisiku, jangan berhenti bermain piano, Anda tidak dapat menahannya langsung dan beritahu terlebih dahulu. Saya mengerti. Ayo pergi. Ye Chen tersenyum, tetapi setelah mengambil langkah, dia merasa malu lagi. Dia akan terbang ke langit, tetapi dia jatuh ke tanah, bahkan Liu Ruyan terlibat, dan hampir jatuh dari awan. Kamu tidak bisa terbang. Setelah awan stabil, Liu Ruyan menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Tidak mungkin. Ye Chen bangkit, dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Sekarang dia dalam keadaan normal, tetapi dia tidak bisa terbang di udara. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kamu benar-benar tidak bisa terbang, kata Liu Ruyan, menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Omong kosong, itu karena posturnya salah. Ye Chen menyeka mimisan dari lubang hidungnya, dan menarik napas dalam-dalam. Haha, mengikuti lolongan orang itu, dia tiba-tiba mengambil langkah besar lainnya. Di sini, setelah melihat Ye Chen melangkah maju,
Tidak hanya Dayang Xiao Yue, tetapi bahkan Liu Ruyan tanpa sadar membebaskan tangannya untuk menutupi telinganya. Episode 933 ini tidak dapat menggangguku. Ledakan. Saat berikutnya, suara ledakan terdengar, Ye Chen menginjak udara, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan kepalanya langsung membentur tanah, menjatuhkan batu biru itu ke dalam lubang besar. Wow! Ye Chen merasakan sakitnya, berdiri memegangi dahinya, dan kehilangan yang lebih besar saat dia tidak bisa berpura-pura. Saya tidak percaya. Pelayan itu mengutuk secara diam-diam, darahnya mendidih, dan dia terus mencoba. Ledakan, ledakan, ledakan. Selanjutnya, suara-suara seperti itu terus berdering di loteng. Ye Chen, yang tidak menyerah sampai Sungai Kuning, benar-benar tidak menabrak tembok selatan dan tidak menoleh ke belakang. Dia merobohkan lubang besar di tanah, dan dia tertegun. Tower rusak, jadi kamu bahkan tidak bisa terbang. Ye Chen menggosok kepalanya dengan keras. Mengapa kamu tidak istirahat dulu? Liu Ruyan, yang tidak tahan untuk menonton lagi, bertanya ragu-ragu. Tidak apa-apa, itu tidak akan menggangguku. Ye Chen menyeka mimisan lagi, Yukong tidak bisa melakukannya, ayo gunakan Yu Jian. Kalau begitu kamu coba dulu. Liu Ruyan berjalan menuruni kelompok awan dengan sadar. Mengingat pemandangan indah Ye Chen jatuh ke tanah sebelumnya, dia merasa lebih aman berdiri di tanah. Aku tidak bisa jatuh padamu. Ye Chen tampak tidak setuju, mengeluarkan pedang roh, dan berdiri di atasnya. Terbang ke langit. Lolongan serigala Ye Chen terdengar di loteng. Sepertinya tidak terbang. Liu Ruyan dan Dayang Xiao Yue memandang Ye Chen satu demi satu. Hei, aku tidak percaya lagi. Ye Chen menggulung lengan bajunya dan melolong lagi, terbang ke langit. Namun, gambar imajiner dari pedang terbang yang naik ke langit tidak muncul, dan dia masih berdiri dengan kaku di atas pedang terbang itu. Melonjak, melonjak. Ye Chen menjadi bersemangat, suaranya lebih tinggi dari suaranya, setiap kali dia melolong lebih keras, para penjaga di luar loteng sedikit bingung. Di loteng, belum lagi Ye Chen, bahkan Liu Ruyan dan Dayang Xiao Yue tampak sedikit malu, memandangnya seolah-olah mereka bodoh, dan berteriak sangat keras, kamu terbang. Kenapa kamu tidak istirahat? Akhirnya, Liu Ruyan berbicara, menatap Ye Chen dengan ragu. Tidak apa-apa, aku tidak bisa merepotkanmu. Ye Chen terbatuk, dan segera berubah menjadi tiruan, dan tiba-tiba orang lain muncul, yang membuat Liu Ruyan tertegun, dan pelayan Xiao Yue di sampingnya hampir menangis ketakutan. Lihat, ini avatarnya, aku. Ye Chen tersedak sebelum dia selesai berbicara, karena avatar yang baru saja dipadatkan berubah menjadi gumpalan asap hijau dalam waktu kurang dari 3 detik menghilang. Hei! Ye Chen berhenti, dan berubah menjadi klon lagi, tapi kali ini klon tersebut bertahan kurang dari 2 detik sebelum menghilang. Selanjutnya, orang ini mengerahkan seluruh energinya untuk memadatkan avatar lagi dan lagi, tetapi akhirnya sama lagi dan lagi. Avatar itu baru saja memadat dan menghilang sebelum dia bisa membuka mulutnya. Mengapa kamu tidak minum air? Kali ini, bukan Liu Ruyan yang berbicara, tetapi pelayan Xiao Yue. Tidak apa-apa, itu tidak akan mengganggunya. Liu Ruyan, yang sedang bermain piano, mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Itu tidak boleh menggangguku. Ye Chen terbatuk, dan mulai mengobrak-abrik tas penyimpanan. Yin Ming sudah lama pergi, tapi dia tidak punya pilihan selain memanggil boneka Zixuan. Wow! Begitu Zixuan muncul, Dayang Xiao Yue menutupi mulut gioknya dengan tangan kecilnya, dia tidak tahu apakah dia terkejut dengan kecantikan Zixuan, atau karena Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik dan tidak bisa mempercayainya. Mengapa orang ini tidak bergerak? Liu Ruyan melihat ke atas dan ke bawah dengan rasa ingin tahu pada Zixuan sambil memainkan piano. Ini adalah boneka, dan dia tidak akan bergerak kecuali aku memberi perintah. Ye Chen tersenyum, dia sangat pandai bertarung, dan dia akan melindungi kita di jalan. Semacam itu. Sungguh, dia bisa terbang. Tidak hanya Dayang Xiao Yue, tetapi bahkan Liu Ruyan pun terkejut. Jangan percaya. Ye Chen terbatuk ringan, dan langsung memberi perintah pada Zixuan, ayo, terbang satu. Segera, Zixuan, yang berdiri seperti lembing, bergerak, melangkah keluar, dan terbang keluar jendela, seperti sinar cahaya ilahi yang menembus Tian Xiao, kecepatannya sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap. Ini benar-benar terbang cepat. Liu Ruyan dan Dayang Xiao Yue menatap Tian Xiao satu persatu, mata mereka penuh kejutan. Tidak seburuk itu. Ye Chen meluruskan kerahnya dengan sadar,
lalu menjentikkan jarinya, "Zixuan, kembalilah." Mendengar ini, Liu Ruyan dan Dayang Xiaoyue melihat keluar jendela satu demi satu manusia bisa terbang ke langit, yang paling baru di mata orang biasa, termasuk mereka. Namun, meskipun Ye Chen memberi perintah, Zixuan sudah lama tidak melihat Zixuan terbang kembali. Sekarang, Liu Ruyan dan pelayan Xiaoyue kembali menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. "Kakak, lelucon ini sama sekali tidak lucu." Ye Chen mengangkat wajahnya dan melihat keluar jendela dengan bingung, karena pada detik terakhir, jejak jiwanya di tubuh Zixuan menghilang. "Tidak, aku tidak akan membuat masalah seperti ini denganmu." Sudut mulut Ye Chen berkedut keras, mengetahui bahwa itu adalah sisa jiwa permaisuri dalam boneka Zixuan yang menyebabkan masalah, dan bahwa dia menghapusnya. Jejak jiwa, dan tubuh Zixuan juga dibawa pergi olehnya. Kamu tidak akan terbang dan kehilangannya. Di sini, Dayang Xiaoyue dan Liu Ruyan berbisik satu demi satu, masih melihat keluar jendela. "Apa yang kamu lihat?" Liu Qingquan masuk di beberapa titik, dan melihat mereka bertiga melihat ke jendela, mereka juga datang dan melihat ke langit, bahkan Ruoxi kecil di lengannya pun penasaran. Tampaknya benar-benar hilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Dayang Xiaoyue menatap Ye Chen dengan ekspresi bingung. "Itu bukan masalah bagimu, kan?" Liu Ruyan juga memalingkan muka, dan menatap Ye Chen, "Jika kamu tidak punya, kamu bisa membuat yang lain." "Aku tidak bisa melakukannya." Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. "Di dunia fana ini, di mana kita bisa menemukan bahan untuk memurnikan boneka? Itu terlalu lemah untuk dilihat, apalagi Yukong Yujian terbang. Ini benar-benar 1000 perhitungan, tapi dia tidak menyangka sisa jiwa permaisuri Yue Sang akan keluar kepadanya seperti ini, sialan ini tertangkap basah. Bagaimana kalau kita keluar dan mencarinya?" Pembantu Xiao Yue menatap Ye Chen dengan ragu. "Mencari Wall." Ye Chen mengutuk secara diam-diam, dengan keadaannya saat ini, terkadang sadar dan terkadang linglung, dia tidak bisa mengejar ketinggalan dalam 8 kehidupan. Segera, dia duduk bersila di tanah, memusatkan pikirannya dan menggabungkannya ke dalam suara kesadaran spiritual. "Tubuh Tao Xingchen, jawab cepat." Dia terus memanggil satu-satunya tubuh Tao yang tersisa, yang merupakan satu-satunya harapannya. Namun, dia menelepon untuk waktu yang lama, tetapi tidak mendengar jawaban. Tidak lama kemudian dia menyadari bahwa tubuh Tao-nya tertidur lelap. "Nenekmu, apakah kamu sudah bangun?" Ye Chen sedikit kesal, dan segera mulai mengutuk, menakuti Liu Ruyan dan pelayan itu. "Lepaskan rantai Lao Su pada saat kritis. Ketika aku kembali, aku akan menendangmu sampai mati." Setelah itu, Lo Teng menjadi sangat gelisah, yang bisa saya dengar hanyalah teriakan Ye Chen. Penjaga di luar pintu menggaruk kepala mereka lebih dari sekali, dan mereka semua melihat ke dalam melalui celah pintu. "Apa yang kamu lakukan di dalam?" Di loteng, melihat Ye Chen melolong dan berteriak sendirian, Liu Ruyan, Liu Qingquan dan Dayang Xiaoyue semua saling memandang, dan jelas ada kalimat seperti itu tertulis di mata mereka, "Dia tidak mengigau, dia benar-benar sakit." Di beberapa titik, teriakan di loteng mereda. Melihat Ye Chen lagi, dia jujur sekarang, dia benar-benar jujur, berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya, seperti tahanan reformasi tenaga kerja, lesu. Tao rusak, dan dampaknya terlalu luas. Tidak bisa mengendalikan langit, tidak bisa mengendalikan pedang, tidak bisa membentuk klon, tidak bisa menghubungi tubuh Tao, dan Zixuan telah diculik oleh orang lain dengan keadaannya, meski dia tetap terjaga dengan tubuh Liu Ruyan. Suara piano sepanjang waktu, sulit untuk dipulihkan. Ketika Anda tiba di Nanchu, Anda tidak dapat lari kembali. Ini akan menjadi tahun monyet dan bulan kuda. Mengapa kamu tidak tinggal selama 2 hari lagi? Pelayan Xiao Yue melangkah maju dan menepuk pundaknya dengan ringan. Kalau begitu tinggallah beberapa hari lagi. Ye Chen terbatuk kering, penguasa surga yang agung, berkuasa di dunia, hari ini benar-benar malu dilempar ke rumah nenek. Aku sudah mengatakannya beberapa kali, tapi itu membuatku tersadar setiap kali. Kalimat wajah. "Kamu pasti lelah, istirahatlah," kata Liu Ruyan. "Saya tidak lelah. Tapi aku lelah." Liu Ruyan terbatuk karena malu, "Aku ingin istirahat, tanganku sakit." "Tidak apa-apa istirahat, jangan terus membodohiku ketika aku tidak sadar, mengatakan bahwa kamu adalah istriku dan melahirkan seorang gadis kecil untukku. Kamu ingat semuanya." Pipi Liu Ruyan memerah dan langsung menjadi panas, dan dia ingin menemukan celah di tanah untuk menyelinap masuk. "Aku bukan orang bodoh." Ye Chen sudah secara sadar naik ke tempat tidur.
Aku akan memperhatikan lain kali. Liu Ruyan sangat malu, dan segera berhenti memetik senar, dan suara piano segera menghilang. Dan saat suara piano menghilang, Ye Chen secara bertahap kembali ke keadaan linglung, dan langsung menjadi orang lain. Siapa aku? Di mana ini? Kenapa saya di sini? Siapa kamu? Seperti sebelumnya, pria ini membuka mulutnya dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, dan tidak ada yang berubah. Namamu Ye Chen, dan ini adalah istana Nanzhao. Pelayan Xiao Yue berkata langsung, kamu sakit dan dibawa kembali oleh putri kami. Dia adalah istrimu dan melahirkan bayi untukmu. Di sini, di luar wolen kain. Xiao Yue. Liu Ruyan hanya bisa memelototinya, pipinya langsung memerah. Kamu Chen, istana Nanzhao, istri, bayi kecil. Ye Chen tampak bingung dan terus bergumam pada dirinya sendiri, sedikit terganggu. Segera, dia tertidur lelap. Kali ini, dia tidur untuk waktu yang lama, 9 hari penuh, di mana dia berbicara dalam tidurnya lebih dari sekali, seperti Cusuan, Chuling, Tianting, Beihu, Tianmo, Del. Adalah kata-kata yang Liu Ruyan tidak bisa memahami. Namun, selama 9 hari, Raja Liu Qingquan tidak menganggur. Tabib istana di seluruh istana dan tabib di seluruh kerajaan Nanzhao dipanggil olehnya, dan berbaris untuk menemui Ye Chen. Namun, orang-orang ini semua baik-baik saja ketika mereka masuk, dan mereka kebanyakan pincang ketika mereka keluar, kebanyakan dari mereka dikejutkan oleh denyut nadi Ye Chen, banyak dari mereka sudah lumpuh, dan mereka masih berbaring di ranjang rumah sakit sambil merintih. Akibatnya, selama ini, para dokter tersebut tidak berani menemui dokter untuk orang lain, karena takut dipanggil ke istana untuk menemui dokter untuk Ye Chen. Selama periode ini, Liu Ruyan tidak menganggur, dan mengajarkan musik piano kepada beberapa wanita istana yang pandai lebih dari sekali. Namun, sama seperti Dayang Xiao Yue, Ye Chen tidak memiliki reaksi sedikit pun terhadap musik piano yang mereka mainkan, yang membuatnya sangat bingung. Pada malam hari ke-10, Ye Chen terbangun dan dibangunkan oleh suara piano Liu Ruyan. Pria itu duduk di tempat tidur sebentar, lalu berbalik dan melompat keluar dari tempat tidur, sambil menyentuh dagunya. Dia bergumam dengan suara rendah, mungkin, itu harus menjadi pilihan yang baik untuk menemukan seseorang untuk mengirimkan surat itu kepadaku. Episode 934, Utusan. Kirim surat. Liu Ruyan terkejut ketika dia mendengar ini. Aku dalam keadaan ini, terkadang bingung, terkadang sadar, aku tidak bisa melakukannya tanpa pianomu, aku tidak bisa mengendalikan langit dan pedang, aku tidak bisa berubah menjadi tiruan, aku tidak bisa menghubungi tubuh Tao, jadi saya hanya dapat menemukan seseorang untuk mengirimi saya surat, sehingga seseorang dapat datang dan menjemput saya. Tapi ini adalah dunia manusia. Sangat jauh dari dunia para biksu. Bahkan kamu, seorang biksu, tidak bisa menandinginya, apalagi manusia, Liu Ruyan mengerang. Aku tidak mencari manusia, aku mencari biksu. Ye Chen berkata perlahan, seorang guru nasional di negara fana adalah seorang biksu. Sejauh yang saya tahu, guru nasional di dunia fana pada dasarnya adalah biksu tingkat rendah, dan mereka jauh dari memenuhi syarat untuk terbang dengan pedang. Menemukan mereka tidak secepat Anda. Itu berbeda. Ye Chen melambaikan tangannya, jika aku terjaga sepanjang waktu, tentu saja aku tidak perlu mencari mereka, tetapi kadang-kadang aku akan jatuh ke dalam kebingungan, dan jika aku ingin tetap terjaga sepanjang waktu, aku harus membawamu bersamaku, dan kecepatannya akan lebih cepat. Diskon. Berbicara tentang ini, dia tersenyum dengan santai, selain itu, dengan saya di sini, saya akan membuat mereka memenuhi syarat untuk terbang dengan pedang, memberi mereka pencerahan, memadamkan meridian mereka, dan membiarkan mereka meningkatkan tingkat kultivasi mereka dalam waktu singkat. Saya bisa tetap melakukannya. Tentu saja, itu tidak akan merepotkanmu. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Tidak bisakah kamu menyebutkan ini? Ye Chen terbatuk dengan datar, dan segera mengeluarkan batu giok, menanamkan gumpalan kesadaran spiritual padanya, kirim seseorang untuk mengirimkannya ke guru nasional negara biru langit kuno. Dimengerti. Penjaga yang menunggu di luar aula segera masuk dan mengambil batu giok dari Ye Chen. Kepalaku. Setelah penjaga pergi, Ye Chen terus mengetuk kepalanya. Yun Ruogu menjadi dalam keadaan seperti itu ketika dia bangun. Rao, penguasa pengadilan surgawi, tidak punya pilihan selain mengandalkan piano manusia untuk tetap terjaga. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu hanya menanggapi suara pianoku? Liu Ruyan melirik Ye Chen ragu-ragu.
Musik Qin ini bukan melodi Qin biasa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, aku tahu bahwa melodi Qin ini memiliki asal-usul yang bagus dan memiliki kekuatan untuk membangkitkan dunia. Jika dimainkan oleh biksu tingkat tinggi, satu orang bisa menghentikan 1000 pasukan. Kalau begitu ajari aku cara berlatih. Liu Ruyan menatap Ye Chen dengan penuh harap. Saya memiliki seorang murid yang juga seorang putri di dunia fana. Saya membawanya ke jalan para biksu. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman dan duduk, mengeluarkan kendi, dan sosok Si Yan muncul di benaknya. Namun, aku punya beberapa penyesalan. Dia hampir mati karena aku saat itu. Aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama seperti dia. Ini adalah jalan yang kejam, dan kamu harus berjalan di atas tulangmu. Aku tidak takut. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya yang indah tegas, seperti Si Yan saat itu, dengan sedikit keras kepala. Aku punya istri. Ye Chen sepertinya mengerti arti kata-kata Liu Ruyan. Dia tidak ingin menumbuhkan keabadian, tapi dia jelas ingin mengikutinya. Dia masih mengerti sedikit tentang pikiran wanita. Apa yang saya katakan 3 tahun lalu adalah sama sekarang. Liu Ruyan menurunkan matanya, menggertakkan giginya, dan tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Saya tidak peduli berapa banyak wanita yang Anda miliki, dan saya tidak berharap menjadi wanita Anda. Saya hanya berharap ketika Anda lelah, saya bisa bermain piano untuk Anda, itu akan bagus. Kenapa kamu melakukan ini? Karena Tuhan membiarkan kamu dan aku bertemu lagi, aku tidak akan pernah melepaskannya. Maka kamu bisa menjadi manusia untuk beberapa hari lagi. Ye Chen menyesap minumannya, mungkin 10 atau 100 tahun kemudian, kamu akan meneteskan air mata karena pengalaman fana ini, tetapi itu hanya akan menjadi bagian dari ingatanmu. Gumpalan asap. Jadi, kamu setuju? Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang indah penuh kejutan. 9 hari kemudian, aku akan membawamu untuk mengolah keabadian. Terima kasih. Liu Ruyan melompat kegirangan, seperti gadis kecil, sangat bahagia. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Ye Chen tidak bisa menahan senyum ketika melihat Ruyan Liu melompat-lompat, karena Ruyan Liu melompat, dan suara piano terputus, dan matanya perlahan jatuh ke dalam linglung, dan dia duduk dan tertidur. Pada titik tertentu, Liu Ruyan menjadi tenang, ketika dia melihat Ye Chen yang tertidur lelap, dia masih sedikit malu, dia bahagia untuk sementara waktu, tetapi melupakannya. Melihat bahwa Ye Chen tertidur lelap, dia menggigit giginya dengan ringan, dan akhirnya berjongkok, dengan lembut menyikat rambut putih Ye Chen yang terkulai, dan dengan lembut membelai wajah yang lelah dan berubah-ubah itu. Maafkan kelancanganku. Di loteng yang sunyi, dia menurunkan pipinya, meninggalkan bekas bibir di dahi Ye Chen. Ye Chen tidak bergerak sama sekali, dia memang tidur nyenyak, dan ada sinar rasa sakit di antara alisnya dari waktu ke waktu. Pada malam hari, dia terbangun karena guru nasional dari negara biru langit kuno datang. Tak perlu dikatakan, biksu muda Li Xiao yang sangat ditakuti oleh Ye Chen malam itu sehingga dia tidak berani keluar untuk beberapa hari. Aku pernah melihatmu, senior. Pria itu baru saja masuk ke loteng, lalu bersujud di tanah. Bangun dan bicara, kata Ye Chen ringan. Terima kasih, senior. Li Xiao bangkit, dengan hormat, tetapi ketika dia melihat bibir merah di dahi Ye Chen, dia tidak lupa mengatakan sesuatu yang bermakna di dalam hatinya, senior juga seorang pria yang temperamental. Bantu aku dengan sesuatu. Ye Chen berkata, kirim sesuatu ke surga. Senior memberitahuku, junior ini harus keluar semua, aku. Li Xiao berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya, dan menatap Ye Chen dengan ragu, untuk menebus kebodohanku, di mana surga? Nanchu. Selatan. Chu Selatan. Li Xiao tanpa sadar menelan seteguk air liur, dengan ekspresi bermasalah di wajahnya, senior, Nanchu setidaknya beberapa juta mil jauhnya dari sini, dan dengan kekuatan kakiku, aku bisa, tidak berjalan dalam 8 kehidupan. Tidak bisa menggunakan susunan teleportasi. Ye Chen menatap Li Xiao dengan penuh minat. Ya, aku bisa. Ekspresi Li Xiao sangat canggung, tapi aku tidak punya. Tidak punya uang, kudengar menggunakan susunan teleportasi akan menghabiskan banyak batu roh, puluhan ribu sekaligus, dan batu rohku bahkan bukan pecahan kecil. Dimengerti. Ye Chen tersenyum, dia tidak memiliki batu roh, dan semua batu rohnya habis di Wuangdaze, tetapi dia memiliki harta, dan jumlahnya cukup banyak, jadi jika Anda memilih salah satu secara acak, itu tak ternilai harganya.
Barang-barang di sini, keluarkan dan jual, mereka bisa menjual banyak, cukup bagimu untuk bola-balik beberapa kali. Dia sudah mengeluarkan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya, dan melemparkannya ke Li Xiao di bawah. Banyak. Terima kasih senior. Li Xiao tanpa sadar merobek tas penyimpanan. Ada senjata roh, giok roh, dan manik-manik roh di dalamnya, masing-masing bersinar terang, hampir membutakan matanya, dan jantung kecilnya berdebar kencang saat dia melihatnya plop, di mana dia melihat begitu banyak harta. Jangan mengungkapkan kekayaanmu, kamu harus memahami ini, simpan semuanya dengan rahasia. Ye Chen berkata dengan santai, juga, jangan mengungkapkan beritaku kepada siapapun di luar pengadilan surgawi. Jika kamu berani menyebarkannya, kamu akan tahu akibatnya. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen menembakkan cahaya ilahi, menetapkan batasan pada jiwa Li Xiao, untuk mencegah orang-orang nakal mencari jiwanya. Aku mengerti ini. Li Xiao menyeringai, dan memandang Ye Chen dengan sedikit malu, senior, di mana Tianting di Nanchu, jadi aku bisa memiliki tujuan tertentu, untuk menyelamatkan jalan memutar. Seluruh Chu Selatan adalah pengadilan surgawi. Tidak. Aku tidak bisa. Li Xiao membuka mulutnya, aku hanya tahu bahwa 3 sekte Chu Selatan ada di sini. Dari mana pengadilan surgawi ini berasal? Itu karena kamu sudah terlalu lama berada di dunia fana, kata Ye Chen dengan santai. Benar, aku sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Li Xiaoqian tertawa. Tenang dan tenang. Ye Chen sudah datang ke sisinya, dan satu tangan sudah berada di atas kepala Li Xiao. Kemudian, energi darah dari tubuh suci mengalir ke tubuhnya dari Li Xiao Tianlinggei, yang memperluas meridian dan dantian Li Xiao dengan kuat. Dengan baik, Li Xiao mengerang tiba-tiba, wajahnya kesakitan. Menderita. Teriak Ye Chen pelan, dan kekuatan darah yang mengerikan, sumber tubuh suci dan darah suci keluar bersamaan. Selama periode itu, dia juga mengeluarkan kekuatan spiritual dari banyak manik-manik roh dan batu giok, dan menyuntikkannya ke Li menyatukan tubuh Xiao, memberinya keterampilan tingkat lanjut yang dibutuhkan Reiki. Hu. Dengan suara-suara yang datang dari suatu tempat, kultivasi Li Xiao melonjak jauh, dari alam Yuan manusia ke alam matahari sejati, dari alam matahari sejati ke puncak alam matahari sejati, sampai ia menerobos ke alam Void Roh, baru kemudian berhenti dengan mantap. Jika seseorang melakukannya lagi, mereka pasti akan terkejut. Meskipun penguasa suci pengadilan surgawi tidak dalam kondisi yang baik, metodenya bertentangan dengan langit. Dia tercerahkan, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, dia baru saja membawa sebuah orang dari Yuan Realm ke Spirit Void Realm. Sebuah alam besar telah dilintasi. Li Xiao tidak tahu kapan dia bangun, dia sangat bersemangat, masa kini dan masa lalu sama hari demi hari. Jika ini adalah reuni dengan sekte, itu akan dapat berdiri bahu-membahu dengan leluhur. Jimat ini dapat dikorbankan pada saat krisis. Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan lain kepada Li Xiao. Terima kasih senior. Terima kasih senior. Dia bersujud berulang kali. Ini adalah orang yang mulia dalam takdirnya, yang benar-benar mengubah hidupnya. Ini yang aku ingin kamu berikan. Ye Chen menyerahkan saber naga tiran kepada Li Xiao. Pisau yang sangat kuat. Li Xiao mengambilnya, terhuyung-huyung di tempat, karena sabre Tyrannosaurus terlalu berat, dan aura pedangnya luar biasa, dan bahkan kultivasinya di Spiritual Void Realm tidak tahan dengan paksaannya. Ayo pergi. Junior ini akan memenuhi misinya. Li Xiao sangat bersyukur, dia tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke dalam kehampaan, sehingga dia tidak terbiasa, jadi dia jatuh lagi. Karena malu, dia bangun karena malu, dan mengorbankan pedang terbang. Hanya saja, jangan membuat kesalahan. Melihat Li Xiao pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tidak takut dia akan patuh pada orang lain? Kata Liu Ruyan, yang masih bermain piano. Kecuali dia berpikir hidupnya terlalu lama. Haruskah saya merasa terhormat? Liu Ruyan tersenyum lembut. Apa maksudmu? Ye Chen, yang baru saja duduk, menatap Liu Ruyan dengan heran. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang dunia biksu, saya masih tahu bahwa Chu Utara dan Selatan terbagi. Seluruh Chu Selatan adalah surga. Status Anda di dunia biksu sama seperti pangeran dan raja saya. Negara fana, dan kamu adalah jenis yang bahkan ditakuti oleh kaisar. Pangeran dan raja 3 poin, bukankah kehormatan kami untuk tinggal di Nanzhao untuk raksasa sepertimu? Kamu benar untuk memahami seperti itu. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, tapi seperti pangeran dan rajamu di dunia fana,
wilayah mereka, perbuatan baik mereka, dan kemuliaan mereka tidak dihargai oleh Tuhan tanpa alasan. Di belakang mereka, ada gunungan mayat dan lautan darah. Bisakah saya pikir Anda mengajari saya aturan bertahan hidup di dunia biksu? Tidak hanya di dunia para beku, tetapi juga di dunia manusia. Yang kuat dihormati, dan tinju adalah raja. Episode 935, Mimpi Buruk Suatu Generasi. Malam di Nanzhao damai dan tenang. Di tempat tidur yang nyaman, Ye Chen tertidur lelap lagi, seperti biasa, dengan ekspresi bingung dan menyakitkan. Di depan tempat tidur, Liu Ruyan duduk diam di sana, memegang sapu tangan sutra di tangannya, terus-menerus menyeka keringat dingin dari dahinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menghapus perubahan dan kelelahan di wajahnya. Ledakan. Keheningan malam dipecahkan oleh ledakan, dan seluruh kota kekaisaran Nanzhao terkejut. Para penjaga kekaisaran keluar serempak, semuanya memegang senjata. Di atas langit kosong, dua batu besar terbang di atas, mereka sangat besar dan secepat kilat, melayang di langit di atas istana Nanzhao. Memalingkan muka, ada dua orang berdiri di atasnya, seorang pemuda berbaju putih dan seorang pemuda berbaju ungu. Kultivasi mereka tidak tinggi, mereka hanya berada di alam manusia, jika tidak mereka tidak akan menginjak makhluk roh untuk transportasi mereka. Peri. Melihat mata yang ganas dan keabadian yang berdiri di atasnya, ekspresi para penjaga kekaisaran berubah drastis. Sang Xian, aku tidak tahu apa artinya membuat langkah besar. Liu Ruyan keluar dari loteng dan menatap Sutian. Saya adalah guru nasional negara Tunu. Pemuda berbaju putih memarahi dengan dingin, apakah Anda tidak akan memberi saya penjelasan untuk membunuh saya, Jenderal Negara Tunu? Cepat dan minta guru nasional negara Anda untuk keluar dan jawab, atau Nanzhao akan dihancurkan malam ini. Kalian berdua, kalian abadi, jadi apakah orang jahat akan menuntut lebih dulu? Liu Ruyan berkata dengan dingin, tentara negara kalian menyelinap ke Nanzhao saya dan ingin menculik saya dan mengancam ayah kerajaan saya. Bukankah seharusnya Anda membunuh saya? Sungguh berani. Pemuda berpakaian ungu mendengus dingin, yang membuat telinga manusia berdarah. Jika itu masalahnya, biarkan darah Nanzhao mengalir ke sungai malam ini. Saat mereka mengatakan itu, keduanya mulai tangan mereka satu demi satu memuntahkan sinar api, dan yang lainnya mengeluarkan petir di mata para biksu, meskipun tidak ada bedanya dengan bermain-main, di mata orang biasa nyala api dan guntur adalah bencana. Zeng. Segera, suara piano yang merdu terdengar di loteng istana kekaisaran, yang membuat pemuda berbaju ungu dan pemuda berbaju putih terpana. Aku masih ingin bermain piano. Pemuda berbaju putih itu tersenyum menggoda. Kamu milik sekte itu. Sebuah suara datang dari bawah. Dulongmen, biar kalian semua mengerti. Pemuda berbaju ungu itu menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya, dan segera memerintahkan Dapeng untuk menyelam. Namun, pada saat ini, sebuah tangan emas besar tiba-tiba muncul, menyapu kehampaan. Ketika saya melihat ke langit lagi, batu besar itu masih ada, tetapi pemuda berbaju putih dan pemuda berbaju ungu telah menghilang. Kemana perginya? Penjaga kekaisaran membeku di sana. Mereka tidak melihatnya dengan jelas, tetapi Rock dapat melihatnya dengan jelas. Pemuda berbaju putih dan pemuda berbaju ungu dihancurkan menjadi ketiadaan oleh tangan emas besar. Dapeng memiliki spiritualitas, tubuhnya bergetar, terbang turun dari langit, mendarat di depan loteng, dan merangkak di sana. Meskipun itu adalah makhluk roh, ia dapat membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Orang di dalamnya terlalu kuat. Kirim binatang buasmu, kamu bisa pergi ke langit jika tidak ada yang bisa dilakukan. Di loteng, Ye Chen menggeliat dengan keras. Terima kasih. Liu Ruyan menyeringai, seperti seorang gadis kecil yang tidak tahu banyak tentang dunia, dan berlari keluar dengan sangat gembira. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri. Tidak apa-apa jika dia melarikan diri, tidak ada yang bermain piano, jadi Ye Chen, yang masih mencari tempat untuk membacakan puisi, jatuh ke tanah, dan tertidur lagi dalam 1 menit setelah bangun. Di luar pintu, Ruyan Liu sedang membelai kepala berbulu. Dapeng, kamu akan mengikutiku mulai sekarang, baiklah. Dapeng, yang matanya penuh dengan mata galak belum lama ini, sekarang ingin menjadi domba kecil yang jinak. Ia tidak takut pada Liu Ruyan, tetapi Ye Chen. Ia memiliki pikiran, dan yakin bahwa Ye Chen dapat menikamnya ribuan kali dengan 1 jari. Ye Chen mengambil langkah yang kuat dan memusnahkan 2 divisi nasional kerajaan Tunu, membuat para penjaga hitam sedikit tidak responsif.
Setelah bereaksi, mereka secara kolektif berlutut di depan Ye Chen, ekspresi mereka penuh hormat, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa, dengan dewa yang begitu hebat, mereka sangat aman, siapa yang berani menggertak Nanzhao? Sebuah episode yang tidak dianggap sebagai episode berlalu, dan malam kembali tenang. Brengsek. Di malam hari, terdengar suara gemuruh dari puncak gunung di Beihu. Gunung ini tidak terlalu besar, tetapi juga dianggap megah. Ada istana besar yang berdiri di atasnya, di Chu Utara, tempat ini disebut Dulongmen. Pada saat ini, di aula utama Dulongmen, Tuan Dulongmen sangat marah, semua karena murid yang dia kirim ke dunia fana musnah, dan hanya ada 2 orang. Awalnya, murid yang pergi ke dunia fana untuk menjadi guru nasional pada dasarnya tidak disambut oleh sekte tersebut, tetapi keduanya berbeda. Mereka adalah anak haram dari ketua sektenya, dan dia diam-diam mengirim mereka pergi agar mereka dapat dipanggil kembali di masa depan. Baguslah sekarang, ketika saya bangun, kedua putranya sudah pergi. Bunuh. Kepala sekte Dulong menggeram seperti anjing gila, bunuh guru nasional kerajaan Nanzhao untukku. Ikuti perintah. Semua orang di aula mengetahuinya, dan tahu mengapa Master Sekte Dulong sangat marah, jadi jika mereka berani menunda, bahkan jika 3 pria berbaju hitam terbang keluar, mereka langsung pergi ke Nanzhao di dunia fana. Dulongmen berada di ambang perbatasan antara dunia biksu dan dunia manusia, tidak terlalu jauh dari kerajaan Nanzhao. Dan ketiga pria berbaju hitam itu pada umumnya tidak berdedikasi, mereka berlari lebih cepat dari kelinci, dan bergegas ke kota kekaisaran kerajaan Nanzhao sebelum fajar. Ledakan. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh lagi di istana kerajaan Nanzhao. Kemudian, tidak ada lagi, ketiga pria berbaju hitam baru saja tiba, dan mereka tidak ingat untuk mengucapkan pernyataan pembukaan, jadi mereka pergi ke istana Raja Neraka untuk melapor. Semua mati. Ketika Master Sekte Dulong mendengarnya, ekspresinya berubah drastis, dan hatinya sakit. Itu adalah 3 alam roh kosong. Katakan tidak dan pergilah. Master Sekte, dari sudut pandang bawahanku, seharusnya ada senior tua di kerajaan Nanzhao, yang kultivasinya setidaknya di alam Kongming. Seorang lelaki tua berbaju ungu merenung, kamu tidak boleh memprovokasi Wei Wei, dan berhati-hatilah untuk memprovokasi bencana yang lebih besar. Lalu bagaimana dengan kehidupan kedua putraku? Master Sekte Dulong langsung marah, bagaimana dengan alam Netherworld? Pendukung besar kita adalah keluarga roh darah, tidak peduli seberapa kuat dia masih bisa mengalahkan sebuah keluarga. Pintu. Apa yang diajarkan oleh Master Pintu? Apa yang diajarkan oleh Master Pintu? Kamu pergi kali ini. Master Sekte Dulong mencibir, jangan menyerang dengan paksa, biarkan aku memeriksa detail orang itu. Dimengerti. Pria tua berbaju ungu itu segera menghilang ke aula. Di bawah malam berbintang, dia sangat cepat, dan basis kultivasinya berada di puncak Spirit Void Realm, jadi dia mencapai Nanzhao dalam waktu 1 jam. Orang ini pintar, sebelum dia memasuki kota kekaisaran, dia menutupi nafasnya dengan jimat penyembunyian, dan kemudian berubah menjadi seorang lelaki tua yang menjual sandal jerami dan menyelinap ke kota kekaisaran secara diam-diam, dan berhenti di depan seorang lelaki tua yang menjual teh. Saudaraku, kudengar ada makhluk abadi yang tak terduga di kota kekaisaran kita. Lelaki tua berbaju ungu itu bertanya sambil minum teh. Sepertinya kamu berasal dari tempat lain. Penjual teh tua itu tersenyum lembut, adapun peri yang kamu sebutkan, ada sesuatu di dalamnya, dia memang tidak dapat diprediksi, dan 2 guru nasional kerajaan Tunu musnah terakhir kali. Malam. Sangat kuat. Pria tua berbaju ungu itu berpura-pura terkejut. Tapi sepertinya dia menderita penyakit aneh. Lelaki tua itu duduk bersila di kursi, mengeluarkan kantong rokoknya dan menghisapnya. Penyakit aneh. Pria tua berbaju ungu itu terkejut, penyakit aneh apa? Itu juga dikabarkan oleh orang-orang di istana. Dikatakan bahwa pikiran peri itu tidak terlalu jernih. Dia seperti mayat berjalan. Tidak ada yang mengingatnya. Yang aneh adalah begitu dia mendengar sang putri memainkan piano, dia segera pulih. Ada hal-hal lain. Mata pria tua berpakaian ungu itu berkilat, dia melempar koin tembaga, berbalik dan pergi. Orang ini memang sangat berhati-hati, sampai malam tiba, dan baru kemudian dia menyelinap ke istana sampai larut malam. Ketika dia keluar lagi, orang ini masih membawa seseorang di tangannya, setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah seorang penjaga. Pencarian jiwa. Menemukan sudut di mana tidak ada orang, dia meluncurkan teknik pencarian jiwa pada penjaga.
3-5 detik kemudian, tubuhnya bergetar, dan dia membeku di sana, seolah disambar petir, wajahnya kembali pucat pada saat yang sama, keringat dingin keluar di dahinya, dan ekspresinya juga menjadi ketakutan. Kamu Chen. Bibirnya bergetar dan suaranya bergetar. Meskipun dia hanya seorang penatua Dulongmen, dia telah melihat Ye Chen. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia biksu yang tidak mengenal Ye Chen, karena penampilannya terukir di tulang semua orang. Legendanya adalah mimpi buruk satu generasi. Dia hidup. Tubuh lelaki tua berbaju ungu itu gemetar, dan dia melarikan diri dari kota kekaisaran dengan berguling dan merangkak, terbang jauh-jauh, dan kembali ke Dulongmen hanya dalam 1/4 jam. Rahasia yang mengejutkan. Sebelum memasuki aula utama, dia mulai melolong seperti hantu dan serigala, dan berlari ke aula utama, salah satu dari mereka kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Tidak masuk akal untuk menjadi bingung. Master Sekte Dulong mendengus dingin. Rahasia mengejutkan, Master Sekte mana yang merupakan rahasia mengejutkan? Pria tua berbaju ungu itu buru-buru mengeluarkan sepotong batu giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada Master Sekte Dulong, tetapi dia meringkuk di tanah, gemetar. Ini. Segera, penguasa Sekte Dulong terhuyung-huyung, tetapi ketika dia melihat wajah Ye Chen dari batu giok, dia merasa seperti melihat setan, membuatnya merasa seolah-olah dia telah melihat Ye Chen jatuh ke neraka. Dia masih hidup, dia masih hidup. Wajah Dulongmen pucat dan tidak berdarah, dan suaranya bergetar seperti tubuhnya. Segera, leluhur Dulongmen juga terkejut, bahkan leluhur menjadi pucat ketakutan ketika mendengar berita itu. Itu adalah Ye Chen, itu adalah penguasa surga, dan dia adalah dewa kematian. Jangan panik. Patriark Dulong masih tenang, menekan rasa takut dan keterkejutan. Bukankah dikatakan dalam ingatan Yusi bahwa dia mengigau, seperti orang mati berjalan, dia pasti sangat terluka, dan tidak boleh ada pertempuran puncak. Kita hanya perlu mengendalikan Liu Ruyan itu, apakah kita takut dia menjadi orang yang amnesia? Leluhur tua, unta kurus lebih besar dari kuda, lebih baik melaporkan masalah ini ke keluarga roh darah, kata Master Sekte Dulong. Ya, kami masih memiliki latar belakang keluarga roh darah. Patriark Dulong buru-buru berkata, cepat, kirim pesan ke keluarga roh darah. Tidak, saya akan pergi sendiri, atau saya akan pergi sendiri. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Dengan bantuan susunan teleportasi, leluhur Dulong datang ke keluarga agung roh darah. Apa? Segera, suara yang luar biasa terdengar di aula utama keluarga roh darah, dan bahkan leluhur roh darah pun terkejut. Masalah ini ada hubungannya dengan itu. Jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Patriark roh darah menatap tajam pada Patriark Dulong, itu adalah Wu Wang Deis, siapapun yang melangkah ke dalamnya akan mati 10 kali. Tidak ada kehidupan, bagaimana mungkin keluar hidup-hidup? Masalah ini benar sekali. Patriark Dulong tampak hormat dan tunduk, bukankah senior tidak menyadari bahwa tanah terlarang Great Chu tidak bernyawa, bukankah Ye Chen keluar dari gurun hidup-hidup beberapa tahun yang lalu? Leluhur tua, apakah itu benar atau tidak, kita harus mencari tahu. Kepala Patriark Roh Darah merenungkan, yang terbaik adalah memberitahu istana Haus Darah dan keluarga besar. Beritahu mereka untuk apa? Nenek moyang Roh Darah mendengus dingin, tubuh suci kuno penuh dengan harta, biarkan mereka datang dan membaginya dengan kita. Tapi dengan kekuatan keluarga Roh Darahku, aku tidak bisa menghentikan Ye Chen. Bukankah Dulong baru saja mengatakan itu? Ye Chen mengigau, seperti mayat berjalan. Patriark Roh Darah tersenyum tipis, takdirnya adalah Liu Ruyan, selama dia mengendalikannya, Ye Chen akan menjadi anak domba yang menunggu untuk disembelih.